wa qatalu baina yadi wa faduhu bi anfusihim, ikut berperang di depan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa faduhu bi anfusihim, kemudian menebus kejiwaannya, hartanya, mengorbankan segala jiwanya dan hartanya, wa azzaruhu wa nasaruhu, berpegang teguh menjaga melihara persatuan dan kesatuan, wa nasruhu, saling tolong menolong, wa abdul hadal qarni, sareng ari pang utama ieu zaman nyaeta ahlul Hudaybiyah, sahabat nupang sae-saena nupang utama yang ahlu Hudaybiyah, nyaeta kelompok sahabat anu kantos perjanjian Hudaybiyah, alladzina bay'u bai'atal ridwan, anu mengikuti karena perjanjian bersama Nabi Muhammad SAW, anu sebutna bai'atal ridwan kalawan bai'atal ridwan disebutna. Jumlahna sabaraha eta Hudaybiyah, pahum alpun wa arba'u mi'ati rajulin, jumlahna 1400 lalaki di teh istrian nya. Wa abdulhum saantosna al Hudaybiyah tingkatan anu kadua nyaeta sahabat anu itu perang, wa abdulhum anu jiwa ragana dikorbankeun ya ahlu Uhud nyaeta para sahabat ahli Uhud, jumlahna aya 700, wahum sab'a mi'atin minal mu'minina, jumlahna nyaeta aya 700 di kelompok jalma mukmin. Tingkatan katilu wa abdulhum ahlu Badar, nyaeta keutamaan anu para sahabat nyaeta ahlu Badar, ahli perang Badar, keluarga anu mengikuti sahabat di perang Badar. Wahum ari jumlahna ahlu Badar talata mi'atin wa talata asyar rajulan, aya 313 apane rajulan lalakina. Tingkatan kaopat wa abdulhumul arba'una ahli dal hiziran, ayatkeun haiziran, ayatkeun khai ya pakai kha, khaizaran, sebuah desa anu tidinya biasa sebab padang rumput disebutna ahlu dar khaiziran, desa ya, desa khaiziran eta jumlahna 40 arbaun. Tingkatan kalima wabdalhum al asyarah, nyaeta para sahabat anu sebutkeun asyarah as-sabiqunal awwalun, tah eta nya asyarah anu jelas-jelas eta mah dicap ahli surga, alladzina syahida lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menyaksikan syahida anu nyaksikeun lahum kata para sahabat an nabiy sallallahu alaihi wasallam kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jannah, eta mah langsung musyahadah kangjeng Rasul Muhammad nyaksian adalah ahli surga as-sabiqunal awal musapuluh bima wahum nusapuluh teh Abu Bakar wa Umar 2 wa Utsman 3 wa Ali 4 Ali wa Tolha 5 Tolha wa Zaid 6 Zaid wa Abdurrahman bin Abdurrahman bin Auf pun ka-7 Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad ka-8 Sa'ad wa Sa'id ka-8 Sa'id wa Abu Ubaidah bin Jarrah 10 Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Itu disebutna ashab asyarah yang jelas musyahadah kang Rasul nyaksian langsung kang Nabi kepada 10 sahabat tersebut jannah. Itulah gambaran penghuni surga yang 10 sahabat itu mah jelas langsung tina lisan kangjeng Nabi Muhammad, pernyataan sikap perbuatan Nabi, lisan Nabi, banyak tuh nggak bohong Nabi, mustahil kan? Yang 10 itu dijamin masuk surga tanpa hisab. Nu bakal nyusul kaula kata as-sabiqun awalun, 10 orang anu bakal nyusul kaula nyata asyarah teh nu 10. Nu bieu teh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zaid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, ada Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa abdul haulain asyaratul khulafaur rasyidin, tah di antara nu 10 teh wa abdul haulain asyarah, di antara nu 10 itu aya anu disebutkeun nyata al anu pangutama-utama al khulafaur rasyidun al arba'atul akhyar ya. Nu 10 diperes deui tinggal sabaraha opat nu disebutna khulafaur rasyidun al mahdiyin. Jadi khulafaur rasyidun mah eta mah al-khulafaur rasyidun anu jelas-jelas langsung menunjuk mandat ti Nabi, langsung menunjuk mandat ti Nabi tentang kepemimpinan khilafah ya. Jadi niabah pengganti Nabi ar-rasyidun an opat al-ahyar, pilihan Nabi
4 sahabat al-arba'un akhyar, ada 4 sahabat yang terpilih. Kenapa? Wa afdaluhum, dan seutama-utama ini Nabi yang langsungnya. Kenapa? Ya Nabi langsung jin eta mah entong make kudu Nabi itu berarti teu adil kudu ali heula. Si akan menyatakan bahwa sahabat selain Ali itu gugur, tidak bisa, tidak diakui, kubur. Karena itu katanya kudeta, mengkup kenabian ya oleh Abu Bakar, oleh Umar. Nah terutama dia sangat kufur, inkar, tidak percaya dan tidak menerima kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Seharusnya kan sesuai dengan keterangan Nabi, anak Madinatul Ilmi wa Ali Babua, keilmuan tentang itu ada. Cek Nabi, Madinatul Ilmi adalah kota ilmu, wa Ali Babua, Ali pintu masuk ke kota ilmu tersebut. Seharusnya jangan Abu Bakar dong, bukan Abu Bakar Babua, tapi kan Ali. Ya, Nabi sebagai Madinatul Ilmunya, Ali sebagai pintunya, bukan Abu Bakar. Oh tidak, yang dimaksud demikian itu. Wa abduluhum ala hasabi tartibihim bil khilafati wahyan niyabah. Khilafat niyabah pengganti naib ya, pengganti langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangutama-utama nak nubi para sahabat di antara 10 aya nu 4. Ngitung-ngitung naon? Ngitung-ngitung karena tartiban di naon opatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tartiban, susunan. Dina khilafah pengganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau wahyan niyabah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam niyabah pengganti ti Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi umumin masolihil mukminin, fi umumi masolihil mukminin, dina kamaslahatan masyarakat secara umum untuk warga mukmin ya. Itu mah jadi oh ini nih untuk maslahat harita merangan dutala zakat Abu Bakar gitu. Ngan Abu Bakar itu ada langsung dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar itu demokrasi pemilihan. Abu Bakar langsung ditunjuk, nanti setelah aku nggak ada ini akan menggantinya. Siapa? Untuk kieu setelah Abu Bakar nanti Umar ya, nanti Utsman ya, nanti tidak. Ngan ukur Abu Bakar hungkul anu langsung ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti akan menjaga aku dan ada pengganti. Karena Abu Bakarnya orangnya sensitif. Ngimaman oge teh kagatusan Rasul teu wantun dan naon teh babari nangis, sensitif, ya, perasa. Sama Abu Bakar, upami itu sebutkan dosa teh, entos we. Ada deui tara tamat netepan teh, ya. Betak Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Abu Bakar dulu, terus Umar, terus Utsman, terus Ali. Waliha ulail arbati jeung tetep pikeun eta sahabat khulafaur rasyidin anu 4 bieu fi muddatil khilafati talatunatan. Ingat, tuh, sesuai dengan berkaya dina masa kepemimpinannya khilafah nu 4 bieu teu leuwih ti kurang salasunatan 30 tahun. Kurang bagi-bagi anu 30 tahun teh. Ieu aya keteranganana bahwa nu 4 sahabat khulafaur rasyidin teh adalah kepemimpinannya sudah diestimasi, sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, ya cuman 30 tahun terlebih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sakumaha pidauh Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30. Kekhalifahan, kepemimpinan setelahku itu tidak lebih dari 30 tahun. Summa tasiru mulkan adudon aida abdin wa tadyikin li annal muluka yaduruna birraqiyah hatta ka'adaum ya'uduna iddon. Nah 30 tahun di masa khilafah nu sanggeus khilafah nu 4 bieu mah awas eta mah naon mulkan kerajaan. Summa tasiru terjadi kerajaan betak diktator otoriter. Tah nu zaman 4 nu bieu mah eta khilafah turun temurun sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing ya. Sesuai dengan kapasitas profesi masing-masing, proporsi. Tah lepas Ain Ali wafat terjadilah tuh mata begitu Ali pupus itulah adanya setap tarik umatnya menjadi 70 setelah Ali pupus cek Nabi akan datang suatu zaman di mana umatku terpecah, umat Islam ini terpecah berapa golongan menjadi 73 golongan. Kulluhum binar ila wahidah. Kabeh asup naon? Neraka kecil hiji. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai. Iddu bin nawajid. Nah. Peganglah seperti menggigit dengan geraham. Nah, setelah apa? Setelah yang 4 khalifah ar-rasyidin tersebut kemudian diganti istilahnya, bukan khilafah. Khilafah sudah tuh sampai Ali titik. Begitu Ali
meninggal, tidak ada kelompok Syiah, ada kelompok Jamiah, ada kelompok Khawarij. Ya, kelompok Syiah, kelompok yang berisi teguh bahwa kepemimpinan Nabi itu ada tetap di pihak siapa? Ali dan keturunannya. Wa itrati. Nanti Ali itu meninggal pasti kuruku anak atau injuna. Mata kelompok ada lagi kelompok Jamiah, ya. Kelompoknya Muawiyah. Nah, kelompok Jamiah ini ada kelompok yang mengikuti Muawiyah. Kelompok ini apa disebutnya? Kelompok yang memposisikan sebagai oposisi. Ya, oposisi. Jadi ngesinir sampir tak kelompok Muawiyah teh. Lain Ali Pupus bang lain ku Hasan Husain geus teu mampu kan budak kene, baru 7 tahun itu kan Hasan. Nah, lagi aduh ieu para saya. Cek ieu fanatisme madhabnya adalah kelompok Syiah, yang benar adalah Ali pengganti Nabi itu bukan sahabat yang lain, ya. Cek ieu bukan, sudah tidak ada lagi kehilafahan mah. Sudah tidak lagi, beres tuh. Teu bisa ayeuna Ali terus ke anakna Hasan, sudah tidak putus, tidak ada. Ya, teu bisa ya cucu Nabi teu bisa. Nah, karena usianya pun waktu itu Hasan baru 7 tahun, Muawiyah udah berpetualang. Karena Muawiyah itu sahabat siapa? Sahabat Nabi. Zaman Nabi. Muawiyah itu. Nah, maka kelompok Jamiah namanya. Ya. Ada lagi kelompok yang non-blok, Khawarij. Geus keluar itu. Syiah lain, Jamiah lain, Khawarij. Nah, yang paling bahaya sebetulnya adalah kelompok Khawarij. Syiah mah jelas-jelas dong. Yang tidak jelas cara beribadahnya itu adalah Khawarij. Khawarij itu lebih dahsyat, ya, lebih dahsyat, yang tidak terasa, yang tidak sadar. Urang teh merangan anda Syiah. Ya, teh. Khawarij mah itu bisa melebihi daripada Syiah. Syiah mah aya atributna, Khawarij mah tidak ada. Sampai saat ada di kelompok aparat pemerintahannya, ya, legislatornya, baik itu eksekutornya, baik itu lebih di kelompok yang yudikatornya, ya, yudikatif, eksekutif, itu ada yang tidak terasa. Bahkan kebijakan saat ini pemerintah itu tidak terlepas dari pemahaman Khawarij yang saat ini. Cek menurut kacamata ahli dalam bidang sejarah tarikh Islam, sampai saat ini masih bercokol. Kalau itu pun ada pentolannya, Syiah Iran, Syah Iran dan sebagainya. Di pembicaraan sudah meloyok-loyoknya, tapi Khawarij tidak lenyap, ya, ngalenyap. Nah, maka dari itu cek Nabi ulah enggak sah khilafah mah sampai naon. Nah, begitu ayeuna Hasan dibeat ku sadayana warga masyarakat menjadi pemimpin pengganti Ali, duh lieur geus aya kudeta geus ya. Nah, dipasrahkeunlah dari Hasan itu ke Muawiyah entos carios da bican mampu ngan menta tilu syarat, sok dipasrahkeun. Mata sebutnya amul jamaah, tahun persatuan. Lamun mautna Ali mah itu yang itu teh adalah waktu sarita belum ada pepecahan, Ali pun dibunuh kan akhirnya dibunuh, meninggallah Ali, kemudian Hasan diangkat di Beat. Nah, Hasan ini menyerahkan kada tahu yang punya ambisi menjadi pimpinan raja khalifah cek etama baru itu ada, tapi kan ya bukan masalahnya, Nabi sudah cukup sampai ke Ali. Yang kedua mulukan kerajaan kan sifatnya, ya. Oke, nah asah berhiji bersatu ngahiji disebut amul jamaah, dipasrahkan ku Hasan ka Muawiyah. Langsung we diembarkeun, dipromosikan, diiklankan. Dulur-dulur saya karena memang masih kecil, saya tidak mampu. Maka kepemimpinan ini, kekhilafahan ini, awas, khilafah jeung khalifah beda. Awas, khilafah jeung khilafah itu kepemimpinan, ya. Kalau khalifah jelas langsung pengganti Nabi niabah, ya. Khalifah itu niabah, ya. Oke, siap. Maka saya terima, tapi mohon pempunten Kang Muawiyah, aya sebarang syarat ya, ayat itu syarat. 1, jangan mencaci kembali kelompok Ali dan keluarganya. Tahu aja, tahu mereka duduk makan. Yang kedua, setelah nanti pergantian tolong dari sekarang pemilihan dalam itu harus demokrasi dan pemilihan itu. Yang ketiga, ingat jangan sampai murtad kembali masyarakat karena keangkuhan, kesombongan seorang pemimpin, seorang raja. Jadi mohon maaf, tilu itu syarat saya berikan ini. Yang penting siap, dipeateulah ku Hasan. Namanya ki jelema geus menang pemimpin kumaha dewek, benar gitu. Nah, itulah sampai saat ini berpecah-pecah menjadi 73 golongan itu. Sebetulnya itu bukan dalam masalah furu'iyah, itu masalah akidah. Masalah akidah.
Ayo Mu'tazilah, ada bezik itu masalahnya masalah ini. Makanya ada sebuah kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq. Ya, yang dimaksud dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah itu cuman mungkin para kiai perajengan jarang yang punya, itu pun dari Madinah. Ya, yang waktu itu saya dikasih kitab dari salah seorang alumni Al-Sunnah Huda, ya, yang langsung diangkat PNS-nya dari Kementerian Agama oleh Said Akil Husin Al-Munawar, ya, Gus Wedan, ya. Kemudian dia membawa kitab dari Madinah Hafiz ke Mekah, ke Buya satu Cikaroya, ya, ke saya satu. Nah, kalau kiai sudah punya kitab minimal itu sama kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu atau Al-Hitobuddini, ya. Ada kitabnya, cuman bahasanya bahasa kontemporer lah, ya. Bahasa Arabnya bahasa kontemporer. Nah, saya baca-baca, ahli sunnah wal jamaah itu ada 18 kelompok, ya. Ada 18. Bukan 8, 18. Jadi 18 kelompok ini yang termasuk mati asyar. Berarti kalau 18 kelompok ini ada yang termasuk mereka kelompok dia pejuang, dia ahli ekonomi, dia ahli politik, itu bisa ahli sunnah jamaah, ya. Dia dalam dunia bisnis, ekonomi, perdagangan, dia dalam dunia diplomasi, ya. Jadi lain anu kunut. Masa imam anu kunut sok kunut semua lain. Itu mah ahli sunnah jamaah ya sok kunut sementara lain. Nah, itu bukan masalah itu. Masalah akidah. Oleh karena itu sahur Nabi tsumma tasiru mulkan adudan ayadin, maka akan terbentuklah sebuah kerajaan. Jadi bukan khilafah, mulkan adudan yang saling begitu. Adudan itu jadi adu tengegel. Ya, kerajaan sering untuk kasih sering siku adudan daidin anu punya gigitan lah, ya. Daidin wa tadikin ngarobek li anal muluka yadurruna birra'iyah. Karena kerajaan itu yadurruna akan memberikan madarat, membahayakan birra'iyah kepada pimpinan. Kekewengegel kan dipimpinannya ka rakyat ra'iyah teh. Jadi kan raja mah kumaha dewek pemerintahan otoriter. Tangkeu bakal terjadi seperti itu. Lain khilafah ari khilafah mah kan lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali seperti peduli rakyat, peduli sosial, ya, tenggang rasa disiplin tegas. Di hukum teh teu berat sabelah, teu kahanap unggul kalur kahanap, ya. Hatta nepi ka kalau puntoh cek Nabi anak saya mah Fatimah mah ya lah sarakot ya daya teu naonna aku ala sarak tuh mau mali anakku sendiri akan kupotong dengan aku sendiri yang memotongnya tangannya. Nabi beranggapan lain, ya. Ari Habib Rizik ngayakeun ya punten-punten di mana heuda geus nyaho kabeh nya. Ari si Atar jeung si Aurel dihadiran ku Jokowi tanpa bener teh teh berarti pintu mah kekarak ecek na media sosial. Dan sampai saat ini, ya, mungkin keadilan versus kedoliman lah, ya. Tapi kan udah diceritakan ke Nabi. Engke malah hilafah tuh mata mungan orang Indonesia. Ati hilafah, hilafah benar. Tidak ada hilafah. Ya, sebab hilafah itu otoriter kerajaan. Ya kan? Salah setik tewat kebetulan. Karena apa? Liana mulu kayak turun Nabi Rohiyah, ya. Karena saya kerajaan itu jelas dong. Raja-raja itu ya dulu Nabi Rohiyah akan selalu memberikan dampak yang negatif, bahaya, ya, mencengkram, menggigit terhadap rakyat-rakyatnya. Hatta kanahum yauduna ildon. Nah, sehingga seolah-olah itu para raja yauduna ildon, menggigit dengan betul-betul gigitannya. Aduh, benernya ulah rek luconkeun nyage yo kitab tijan leutik. Nah, dia mah menggigit di kitabnya tuh. Fal muradu anudu tadyikin wa masyaqqatin ala ra'iyah. Nu dimaksud nu bieu teh annahu sanya-nyana eta ildon atau gigitan itu yang dimaksud kelakuan teh bieu du tadyikin dengan sikap tindakan perbuatan raja yang otoriter tersebut dutadjikin wa masyaqqatin akan mempersempit ruang gerak dan akan menjadikan masyakot, ya, ribu alariyah terhadap yang dipimpinnya atau rakyat. Patawalal khilafah tu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar. Patawala, maka yang sebenarnya khilafah, ya, itu adalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ingat, zaman Abu Bakar seberapa? Sintaini wa talatat asyurin wa asyata ayyam. Ya, Abu Bakar cuma seberapa? 2 tahun 13 bulan 10 poe. Kepemimpinan saat teh Abu Bakar Siddiq. Sintain wa talatat asyurin wa asyata ayyam. Ya,
ngan ukur 2 tahun sinta teh 2 tahun setahun sinta 2 tahun 13 bulan 10 poe wa tawallaha nyusulah kepemimpinan Abu Bakar meninggal digantikan oleh siapa Umar radhiyallahu anhu asron eta mah 10 tahun lain 10 bulan kan asron 10 tinggal dijumlahna kayak aya ieu mah aya 30 tahun mah ya kan tadi teh talatuna sanatan ya Abu Bakar sabaraha teh 2 tahun 13 bulan bukan 2 tahun 3 bulan 10 poe betul asulnya. Nah, terus 2 tahun 3 bulan 10 poe sahata Abu Bakar. Terus Umar sabaraha 10 tahun wa tawallaha Utsman radhiyallahu anhu kemudian nyusul santosna Umar teh Utsman anu jumlahna lilana itnatai asyarata eta mah sabaraha itnatai asyarata 12 tahun terdalam eta mah isnatai 12 tahun wa tawallaha Ali radhiyallahu anhu sitan nyusul santosna Utsman nyaeta Ali radhiyallahu anhu muga-muga Allah mikadoh ka anjeunna sitan 6 tahun. Nah terus teh sawat berapa dah 2 tahun ditambah 10 12 ditambah 12 saha Utsman lah katakannya ditambah 6 tahun itu 12 jeung 12 24 wa genep laras 30 12 dah sakitu urang leutik 30 tahun wakila lam takmulil muddatu wakila jeung dina hiji keterangan cik hiji kawal teu sampurna sampai sakitu cenah kitu nya lam takmilul muddatu teu sampurna sampai sakitu eta saah waktu kehilapan teh alati qadaroha anu parantos mengkepirakeun kana eta mudah saah kana eta zaman Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bi khilafil Hasan bin Ali. Nah aya pengecualian tah khilafah Hasan bin Ali eta mah teu naon cenah teu jarang dibahas kekhalifahan Hasan dengan sakedap nya tak langsung dikitu kusa oh tuh gini aya summa tawala Muawiyah bin Abi Sufyan kusab Ali Hasan mah sakedap kemudian nyusul dari pasakeun teh amul jamaah teh kekuasaan tu pasrakeun ka Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sabaraha eta disebut khilafah atau kerajaan Muawiyah. Ternyata Muawiyah ge beureun nyebutkeun ceuk hiji kaum manaon kekhalifahan tis'a asyarata sanatan 18 tahun. Wa qala Muawiyah sareng parusnya Muawiyah ana awalul muluk tetap Muawiyah menyebutkan ana awalul muluk ya wa khilafatu tuh Sohihan anak ari kaula auluk adalah awal dari sebuah negeri kerajaan. Nah, pemerintahan yang bertujuan raja awalul muluk kaula teh orang yang pertama kali jadi raja. Wa khilafati jeung orang anu pertama naon jadi naon khalifah ya kehilafahan anu bener cenah. Wa khalifatu sohiatun. Nah, ba'da mauti Ali santos kematian wafatnya Ali radhiyallahu anhu. Ba'da Khalil Hasan bin Ali sanggeusnya dicabut ai kholil hasilnya cabut teh saantosna memasrahkan lah ya Hasan bin Ali secara sukarela nafsu dirinya anil khilafati tina kepemimpinannya dia mah dipasrahkeun wa taslimih sareng masrahkeun anak Hasan karena eta kehilafahan ila Muawiyah kepada Muawiyah wa khilafatu madkuratun fi Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung ari anu dimaksud khilafah kepemimpinan Muawiyah teh madkuratun anu yang tersebut tadi fi Nabi sallallahu alaihi wasallam dina sabda Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma'ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala tadudu rahyul islami khamsan wa talatina sanatan aw sitan wa talatina aw sab'an wa talatina. Nah jadi ayat sapali riwayat kieu nya gini begini qala tadudu rahyul islam bakal berputar saah waktu kejayaan Islam gitu kan kemudian ya khamsan wa talatnya tatan 35 tahun atawa ausitan atawa 30 genap ausapan wa talatina atawa 37 bisa jadi sering teu cipas 30 ayubutkeun 30 naon 35
30 genap 37 sana ya.